Anak-anak selalu diasosiasikan dengan kepolosan dan kemurnian. Mereka selalu dipenuhi oleh rasa ingin tahu untuk mencoba hal yang baru. Ibarat sebuah spons menyerap segala informasi dari lingkungan. Karenanya, sudah menjadi tugas kita yang dewasa untuk membimbing dan mengayomi anak-anak untuk bekal mereka bertumbuh. Bukan hanya itu, yang seringkali luput adalah kita pun juga bisa belajar banyak dari mereka. Belajar bagaimana anak-anak bersikap, berpikir, serta cara mereka melihat dunia sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan kita sebagai mahasiswa yang notabene-nya pun juga masih belajar dan menuntut ilmu? Dapatkah kita mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak? Nama Farel, umur 9 tahun. Nama saya Tara Pramesti Wibawani, saya sering dipanggil Tara. Saya berumur 11 tahun, saya kelas 5 SD. Nama saya Nabila, umur saya 11 tahun. Sekarang saya naik ke kelas 5 SD. Nama aku Salsabila Zahira. Nama panggilan aku Salsa, umur aku 9 tahun. Aku berada di kelas 4 SD. Saya ingin menjadi dokter hewan karena saya ingin mengobati hewan yang sedang sakit. Jadi guru matematika, biar anak-anaknya pintar matematika. Menjadi dokter, atlet sepak bola, dan animator. Cita-cita aku ingin menjadi dokter. Aku ingin merawat orang yang sakit. Pernah waktu itu pas aku lagi ke kampus ITB dan melihat kakak-kakak mahasiswa sedang bermain basket. Belajar sampai malam, membawa laptop, pokoknya repot lah. Baik, pintar, dan keren. Orangnya baik, benar. Terus kalau lagi pakai baju seragam-seragam, gagah, cerdas. Belajar bersama, berkebun, dan lain sebagainya. Main games. Nonton mereka sedang bermain basket. Main bareng dan belajar bareng. Senang. Rasanya senang. Senang sekali. Senang banget bisa ketemu sama kakak mahasiswa. Yang saya dapetin ilmu, Pengalaman mereka sehari-hari. Ilmu yang baik dan contoh yang baik. saya ingin berpesan belajar biar cepat lulus, biar cepat dapat kerjaan. Jangan main HP terus. Belajarnya semangat belajar biar nanti jadi orang yang sukses. Semoga makin pintar, cepat lulus, mendapat pekerjaan dan menjadi contoh yang baik. Semangat kakak. Semoga ilmu-ilmu kakak bisa membawa Indonesia lebih maju. Jangan pantang menyerah. Yang pertama pastinya harus senyum ya. Dan selanjutnya itu harus mensejajarkan garis pandang. Jangan sampai kita harus menunduk atau membungkuk. Lebih baik kita berlutut atau duduk bersama. Gue datang sebagai kawan. Gimana caranya sepantaran mungkin dalam tiap diskusi, dalam bagaimana gue ngomong ke mereka, dan dalam bagaimana gue mendengarkan mereka. Mengikuti apa yang mereka mau. Anak-anak itu kan biasanya imajinasinya masih tinggi, mereka masih butuh main. Ketika itu ya aku ikutin dulu apa yang mereka mau gitu. Kita harus bisa pandai dulu mengambil hati mereka kayak gitu. Dari topik pembicaraan juga kita lebih baik memfokuskan ke hal-hal di masa depan. Itu biar memancing juga imajinasi mereka dan menarik bagi mereka untuk dibicarakan. Hal yang harus didapatkan anak-anak itu pada dasarnya jelas paling ilmu-ilmu yang bisa kita bagi gitu.
kita juga bisa mengenalkan banyaknya profesi yang bisa mereka jadikan cita-cita gitu. Bukan hanya profesi-profesi yang mungkin selama ini mereka tahu seperti dokter, tentara, guru, tapi masih banyak lagi profesi yang mereka bisa jadikan cita-cita. Terus kita juga bisa menyelipkan pendidikan karakter. Dalam berinteraksi dengan mereka, kita berkata yang baik, bagaimana kita bersikap kepada teman, bagaimana kita bersikap kepada orang yang lebih tua. Lebih ke memberikan dorongan rasa percaya diri, terus kemudian motivasi agar mereka lebih yakin gitu menjalani masa depan mereka yang masih panjang. Lebih baik kita ke arah gimana mereka ke depan bisa lebih senang gitu menjalani hidupnya gitu. Anak-anak itu adalah menurutku simbol dari kemurnian, ketulusan. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka minta itu adalah murni dari mereka sendiri. Mereka belum punya kepentingan, mereka belum banyak pertimbangan seperti orang-orang dewasa. Itu yang kita pelajari dari mereka, ketulusan. Kalau dari aku pribadi, aku merasa bisa semakin belajar sabar dalam menghadapi adik-adik kan. Terus habis itu bisa bersyukur, terus bisa belajar untuk bahagia dengan hal-hal yang sederhana gitu. Yang terpenting menurutku yang bisa dapatkan itu adalah kebahagiaan itu sendiri sih. Kebahagiaan ketika kita mahasiswa ini bisa main bareng, bercanda bareng, terus ngabisin waktu dengan happy sama anak-anak itu. Kalau keresahan, sebenarnya tuh kalau aku pribadi ngerasanya tuh pendidikan buat anak-anak itu terasa kurang merata gitu. Adik-adik tuh kadang banyak yang sudah terlalu cepat dewasa dan sudah terlalu banyak tahu, tapi pengetahuannya itu tidak dibimbing oleh orang-orang dewasa gitu. Jadi kadang pengetahuannya itu berujung kepada sesuatu yang tidak baik. Mereka nggak punya sosok teladan yang bisa mereka jadiin contoh buat jadiin patokan mereka ke masa depan. Hal yang harus kita perhatikan lebih adalah pendapat mereka gitu. Mereka mungkin merasa kurang didengar dengan baik. Semoga adik-adik bisa menikmati masa kecil adik-adik dengan sebaik-baiknya, dengan bahagia. Adik-adik bisa tetap bermimpi, bisa tetap bercita-cita, bisa terus semangat belajar. Anak-anak Indonesia itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Semuanya tuh Baik itu pendidikan karakter, pendidikan eksak di sekolah, pendidikan di rumah gitu. Terus belajar, terus berkarya, karena Indonesia nggak bakal jadi apa-apa tanpa kalian, boy. Hal dasar yang harus terpenuhi pada setiap anak adalah 10 hak anak yang telah dideklarasikan pada Konvensi Hak Anak PBB. Sebagai mahasiswa, kita bisa berkontribusi dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut dengan cara apapun. Salah satu hal dasar yang perlu disediakan lingkungan untuk anak adalah rasa aman dan nyaman untuk eksplorasi. Sebagai mahasiswa, rasanya nggak sulit ya untuk membayangkan apa sih yang anak-anak butuhkan. Teman-teman mahasiswa bisa membayangkan waktu kecil dulu apa sih yang dibutuhkan untuk merasa aman dan merasa nyaman, kemudian pada akhirnya berani untuk bermimpi dan bereksplorasi. Nah, sebagai mahasiswa, perannya bisa dimulai dengan tampil sebagai role model dewasa yang friendly, bertanggung jawab, dan menginspirasi, misalnya dimulai dari lingkungan terdekat. Berikan inspirasi kelak ketika mengenyam pendidikan tinggi itu bisa jadi apa sih dengan ilmu-ilmu yang didapat. Tentunya dengan cara dan bahasa yang sesuai dengan usia anak tersebut. Mungkin melalui gambar atau media mainan, atau berikan contoh-contoh yang kira-kira bisa dibayangkan oleh mereka. Sikap menjadi sahabat adalah sikap yang harus dimiliki para orang dewasa, bahkan para orang tua dalam melakukan pendekatan kepada anak. Seorang sahabat akan merasa nyaman ketika mengobrol dengan sahabatnya. Dengan kita memposisikan diri kita sebagai sahabat, anak pun akan lebih leluasa terbuka dengan kita. Jadilah sahabat dan bersahabatlah dengan setiap adik maupun kakak atau orang tua kita. Mahasiswa bisa tampil sebagai kakak, bisa menginspirasi mereka untuk bisa mengejar cita-cita dan kelak tumbuh menjadi individu yang lebih positif.
Nah, sebagai mahasiswa, kita dapat memposisikan diri sebagai role model dan sahabat yang membuat adik-adik bisa merasa aman dan nyaman. Selain itu, kita bisa meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai hak anak dan membantu anak-anak yang tidak terpenuhi haknya. Mahasiswa juga bisa belajar dari adik-adik, dari kejujuran mereka, imajinasi dan rasa ingin tahu, semangat belajar dan mencoba hal yang baru, tidak malu dan takut untuk meminta bantuan saat sulit, serta bahagia dan bersyukur dari hal yang sederhana. Jadi, sebagai mahasiswa, kita bisa menggunakan peran kita untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, karena kelak mereka akan menjadi pemimpin dan generasi penerus. Sebab, melindungi dan mendukung tumbuh kembang anak-anak akan mempengaruhi keadaan dan situasi bangsa kita di masa yang akan datang.